Hukum itu milik Allah, wahai Ali. Bukan milikmu dan para sahabatmu. Itulah teriakan Abdurrahman bin Muljam al-Muradi kaum Khawarij, ketika menebas tubuh mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pada saat bangkit dari sujud salat subuh pada 19 Ramadan 40 Hijriah. Abdurrahman bin Muljam menebas tubuh Sayyidina Ali bin Thalib dengan pedang yang sudah dilumuri racun mematikan seharga 1000 dinar. Tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalami luka parah, tapi beliau masih sedikit bisa bertahan. 3 hari berikutnya, tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghuni surga itu, hilang di tangan seorang Muslim Khawarij yang selalu merasa paling Islam. Ali dibunuh setelah dikafirkan. Ali dibunuh setelah dituduh tidak menegakkan hukum Allah. Ali dibunuh atas nama hukum Allah. Itulah kebodohan dan kesesatan orang Khawarij, yang saat ini telah bermunculan generasi penerusnya. Tidak berhenti sampai di situ. Saat melakukan aksinya, Ibnu Muljam juga tidak berhenti membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 sebagai pembenar perbuatannya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maka sebagai hukuman atas kejahatannya membunuh Khalifah Ali, akhirnya Ibnu Muljam divonis hukuman dengan dikisyas. Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh dramatis. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo, "Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus. Tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut suami Sayyidah Fatimah, sepupu Rasulullah, dan ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fi sabilillah. Seorang ahli surga Sayyidina Ali harus meregang nyawa di tangan seorang Muslim Khawarij yang meyakini aksinya itu adalah di jalan kebenaran demi meraih surga Allah. Siapa sebenarnya Ibnu Muljam? Dia adalah lelaki yang hafiz, hafal Al-Quran, zahid, rajin salat, rajin puasa dan mendapat julukan Al-Mukri. Dia juga sekaligus sebagai motivator orang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amr bin Aish untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri piramida itu. Dalam pernyataannya, Khalifah Umar bin Khattab bahkan menyatakan, "Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, dan muliakanlah ia wahai Amr bin Aish," kata Umar. Meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran, berpenampilan religius, fasih berbicara agama dan rajin beribadah, tapi semua itu tidak bermanfaat baginya. Ia mati dalam kondisi su'ul khotimah, akibat kesesatannya yang disebabkan kedangkalannya dalam memahami ilmu agama. Afiliasinya kepada pemahaman Khawarij telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan dangkal. Ibnu Muljam tergesa-gesa menetapkan klaim surga kepada dirinya dan neraka kepada orang lain. Sehingga dia dengan sembrono melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Alangkah menyedihkan karena aksi itu diklaim dalam rangka membela agama Allah. Potret Ibnu Muljam adalah realita yang terjadi pada sebagian umat Islam di era modern. Generasi pemuda yang mewarisi Ibnu Muljam itu giat melakukan provokasi-provokasi atas nama jihad di jalan Allah, dengan cara membunuh, membantai, memerangi sesama, bahkan dengan melakukan bom bunuh diri yang oleh mereka disebut istisyadiyah. Salam santun. Dolum dolunuz, dinim dininiz, başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım törenizde kurban. Dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam, tuttuğunuz kılıç boynuma doğrak mürdüm. Gerçekler demine, bir gayretine, ya Ali, hü! Ey Muaviye ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i,
Siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Kök girsun, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım.